Halo teman kece, kali ini kita akan belajar tips meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, seperti kalian ketahui, kalian tentu tidak asing dengan berpikir kritis, karena ini adalah salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Nah, tapi kita ketahui dulu, apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah suatu kemampuan untuk berpikir dengan rasional dan tertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan atau fakta. Pemikiran kritis merupakan sesuatu yang bisa membantu kita dalam menentukan apa yang kita percayai. Jadi tentunya dalam berpikir kritis ini kita menghubungkan dari ide atau fakta tersebut. Nah, mengapa berpikir kritis itu penting? Karena saat ini perkembangan ilmu, teknologi, dan komunikasi sangat berkembang pesat. Nah, itu juga merupakan hasil dari globalisasi. Kita semua sudah akrab dengan apa yang namanya handphone, kemudian kita akrab dengan yang namanya gadget, kita juga mudah untuk mencari informasi, ilmu pengetahuan, dan kita juga mudah untuk melakukan komunikasi. Nah, maka dari itu kita perlu berpikir kritis untuk menghadapi hal tersebut. Kemudian, mengapa berpikir kritis itu juga penting? Karena sekarang juga berkembangnya sikap kompetitif. Dan selanjutnya adalah persiapan menghadapi masa depan. Karena masa depan yang nantinya akan lebih kompetitif lagi, maka sebagai penerus atau generasi bangsa, kalian perlu mengembangkan sikap ini. Nah, tips meningkatkan kemampuan berpikir kritis di sini yang pertama adalah melatih diri agar berpikir seimbang. Kalian tidak perlu berangan-angan saja, tapi kalian juga memikirkan fakta-fakta. Nah, kembali lagi pada definisi dari berpikir kritis tadi, bahwa berpikir kritis adalah menghubungkan antara ide atau fakta. Jadi kalian tidak hanya, mungkin bahasanya sekarang adalah overthinking saja, tapi kalian harus melaksanakannya dalam sebuah fakta atau memikirkannya dalam bentuk-bentuk fakta. Kemudian yang kedua adalah melatih kesadaran situasional. Nah, maksudnya dari kesadaran situasional ini adalah kalian berpikir sesuai dengan situasi yang ada saat ini, situasi yang ada di sekitar kalian. Kemudian yang ketiga adalah melatih dan mengembangkan pemikiran secara efektif dan efisien. Jadi kalian berpikir apakah ide atau pemikiran kalian merupakan pemikiran yang efektif, mempunyai efek dan efisien untuk kalian lakukan ke depan. Kemudian yang keempat, menunjukkan kecerdasan emosional. Nah, saat ini mungkin bisa dibilang bahwa kecerdasan emosional ini mulai tidak diperhatikan. Nah, salah satu dari aspek berpikir kritis adalah kecerdasan emosional. Jadi, kalian juga harus memikirkan perasaan kalian, pemikiran emosi kalian dalam berpikir kritis. Jadi, tidak hanya teoritis saja, namun kalian harus memikirkan perasaan-perasaan kalian dalam berpikir. Kemudian yang kelima adalah fokus pada tujuan dan hasil. Nah, misalnya kalian ingin memiliki suatu tujuan, cita-cita kalian, atau mungkin untuk suatu permasalahan yang kalian akan pecahkan. Nah, kalian harus fokus pada tujuan itu. Tidak bergeser-geser kepada hal-hal yang lain yang tidak penting. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kalian berpikir kritis, cobalah ajukan pertanyaan ini pada diri. Yang pertama, dari mana informasi ini berasal? Nah, kalian harus melihat fakta-faktanya, apakah informasi tersebut berdasarkan fakta atau hanya persepsi dari seseorang. Nah, jadi kalian harus mengecek informasi tersebut valid atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah sumber informasi ini bisa dipercaya dan valid? Nah, misalnya kalian mendapatkan sebuah informasi dari internet. Nah, kalian harus lihat sumbernya, webnya dari mana, apakah web yang terpercaya atau tidak. Atau misalnya sekarang kalian mungkin sering mendapatkan broadcast-broadcast WhatsApp. Nah, kalian harus memilah dan memilih apakah sumber-sumber broadcast WhatsApp tersebut valid. Selanjutnya yang ketiga, apakah kesimpulan yang didapat sudah berdasarkan bukti yang kuat atau hanya sekedar asumsi atau firasat saja. Jadi jika ada suatu ide atau suatu pernyataan dari seseorang, apakah hal tersebut
menunjukkan bukti-bukti atau hanya asumsi dari orang tersebut saja. Kemudian yang keempat, apakah aturan yang berlaku sudah final atau masih bisa diubah atau dimodifikasi orang lain? Nah, ini untuk pernyataan-pernyataan yang berupa aturan-aturan. Apakah aturan tersebut bisa diubah atau dimodifikasi? Kemudian yang kelima, apakah kesimpulan yang telah diputuskan sudah menjawab persoalan? Nah, ini untuk berpikir kritis dalam koridor pemecahan masalah. Apakah pemikiran itu benar-benar sudah menjawab persoalan yang dapat memecahkan masalah tersebut atau tidak? Nah, kemudian cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini, kalian juga perlu mengetahui 3 keterampilan dasar berpikir kritis. Nah, yang pertama adalah rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau kalian memiliki rasa ingin yang tahu yang tinggi, tentunya kalian suka mempelajari banyak hal dan terbuka dengan ide-ide baru. Kalian bisa belajar dari orang lain yang lebih mengerti, atau kalian bisa mencari referensi-referensi di buku, atau mungkin di internet untuk menambah wawasan kalian mengetahui suatu hal. Kemudian yang kedua, skeptis. Nah, maksud dari skeptis ini adalah tidak gampang percaya dengan suatu hal. Jadi, kalian tidak menelan mentah-mentah informasi yang diberikan kepada kalian. Jadi, kalian harus cari dulu apakah informasinya tepat. Jadi, ini adalah suatu aspek dari skeptis atau tidak percaya, tidak gampang percaya dengan suatu hal. Kemudian yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati. Nah, seseorang yang berpikir kritis atau mampu berpikir kritis tidak gengsi untuk mengakui kesalahan. Apabila dia mengetahui bahwa pernyataan-pernyataannya itu salah atau pemikiran-pemikiran yang perlu dibenahi, dia terbuka terhadap saran dan juga kritik dari orang lain. Nah, itu tadi adalah cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa.